Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rupiati KPAI. Apa kabar Bapak Ibu Kepala Sekolah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya di mana kita sudah membahas seperti apakah rubrik observasi kinerja kepala sekolah. Kalau pada video sebelumnya adalah indikator 1 Bapak Ibu ya, terkait dengan visi misi satuan pendidikan. Maka di dalam video ini kita akan membahas seperti apakah rubrik observasi kinerja kepala sekolah ketika Bapak Ibu kepala sekolah memilih indikator presentasi program sekolah. Indikator presentasi program sekolah seperti apa fokus perilakunya, kemudian perilaku apa saja yang diharapkan ditunjukkan oleh kepala sekolah, dan perilaku apa yang sebaiknya dihindari Bapak Ibu ketika observasi praktek kinerja oleh tim kerja. Bapak Ibu, kita akan bahas. Bapak Ibu, untuk pemilihan rencana praktek kinerja oleh kepala sekolah, apabila Bapak Ibu kepala sekolah memilih presentasi program sekolah Bapak Ibu, maka target perilakunya itu meliputi yang pertama kejelasan pesan Bapak Ibu, yang kedua terkait dengan pemanfaatan data dan bukti, dan yang ketiga terkait dengan keterlibatan audiens. Nah, kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu terkait dengan target perilaku. Ini apakah cakupannya, kemudian perilaku apa yang dianjurkan, dan perilaku seperti apa yang sebaiknya dihindari. Kita akan bahas satu persatu. Bapak Ibu, terkait dengan target perilaku kejelasan pesan, yang mana cakupannya adalah kemampuan kepala sekolah di dalam menyampaikan informasi tentang program sekolah dengan jelas Bapak Ibu, tepat dan mudah dipahami, termasuk detail spesifik dan relevansi dengan tujuan peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, terkait dengan kejelasan pesan sebagai salah satu dari target perilaku pada indikator presentasi program sekolah, Bapak Ibu, tiga contoh perilaku Bapak Ibu yang dianjurkan adalah yang pertama, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, termasuk di dalam menjelaskan istilah yang kompleks Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah perilaku mampu menyoroti secara detail penting Bapak Ibu dari program sekolah yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian contoh perilaku ketiga yang dianjurkan Bapak Ibu yaitu kemampuan kepala sekolah di dalam menjelaskan bagaimana program yang dipresentasikan tersebut itu relevan Bapak Ibu dan mendukung tujuan umum sekolah dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Sementara perilaku yang sebaiknya dihindari Bapak Ibu yaitu penggunaan istilah yang kompleks dan abstrak Bapak Ibu ya, tanpa disertai dengan penjelasan yang mudah dipahami. Berarti bisa saja Bapak Ibu kepala sekolah di dalam mempresentasikan program sekolah menggunakan istilah yang kompleks dan abstrak Bapak Ibu, tapi sebaiknya disertai dengan penjelasan yang mudah dipahami. Kemudian contoh perilaku kedua yang sebaiknya dihindari Bapak Ibu yaitu menyampaikan semua detail program sehingga tidak terlihat hubungan antara program dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Hendaknya Bapak Ibu bisa memilah dan memilih manakah yang perlu disampaikan secara detail, hal-hal penting Bapak Ibu dari program-program sekolah, sehingga nanti bisa diperhatikan, bisa dipahami keterkaitan dengan peningkatan program tersebut dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian perilaku yang sebaiknya dihindari yang ketiga yaitu gagal menghubungkan antara program sekolah dengan tujuan keseluruhan atau manfaatnya bagi proses pembelajaran. Kemudian untuk target perilaku yang kedua Bapak Ibu, yang mana pemanfaatan data dan bukti, ini cakupannya adalah kemampuan kepala sekolah di dalam menggunakan data yang relevan dan bukti empiris Bapak Ibu untuk mendukung argumen dan menunjukkan efektivitas program sekolah di dalam mencapai tujuan peningkatan kualitas pembelajaran.
Jadi Bapak Ibu, program-program sekolah yang kita presentasikan kepada orang tua itu hendaknya Bapak Ibu dilengkapi dengan data-data yang relevan Bapak Ibu, bukti-bukti yang empiris Bapak Ibu, sehingga bisa diambil sebuah pemahaman dan kesimpulan oleh audiens bahwa memang program ini penting. Program ini efektif Bapak Ibu ya untuk dilaksanakan guna peningkatan peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, terkait dengan pemanfaatan data dan bukti, contoh perilaku yang dianjurkan untuk bisa ditampilkan oleh seorang kepala sekolah, Bapak Ibu, yang pertama adalah melakukan analisis data yang objektif dan akurat untuk menjelaskan pentingnya program sekolah. Jadi programnya berbasis data Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah menyajikan data dan temuan dalam format yang jelas dan mudah dimengerti seperti grafik, tabel, atau infografis. Jadi data-data yang objektif dan akurat tadi Bapak Ibu disajikan. Jadi penyajiannya itu dalam format yang mudah dimengerti oleh audiens. Bisa grafik, bisa tabel Bapak Ibu, bisa infografis. Kemudian yang ketiga adalah perilaku yang dianjurkan, yaitu menunjukkan hasil analisis data dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah, khususnya peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi menunjukkan hasil analisis data Bapak Ibu ya. Kemudian perilaku apa? Contoh perilaku apa yang sebaiknya dihindari Bapak Ibu apabila Bapak Ibu memilih indikator presentasi program sekolah terkait dengan target perilaku pemanfaatan data dan bukti? Hindari Bapak Ibu menganalisis data dengan cara yang tidak tepat atau tidak mendukung pentingnya program sekolah. Mungkin Bapak Ibu mengemukakan data, tapi data itu Bapak Ibu tidak tepat, Bapak Ibu tidak efektif, tidak ada keterkaitan dengan pencapaian tujuan peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian hindari juga Bapak Ibu perilaku membanjiri audiens dengan terlalu banyak data. Dan hindari juga informasi teknis yang sulit untuk dipahami Bapak Ibu. Kemudian contoh perilaku yang dihindari berikutnya terkait dengan pemanfaatan data dan bukti Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu gagal menunjukkan bagaimana data dan bukti yang disajikan itu bisa secara langsung berhubungan dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi jangan sampai gagal Bapak Ibu ya menyajikan data yang tidak bisa dipahami keterkaitannya apa ini dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian untuk target perilaku ketiga, apabila Bapak Ibu memilih indikator presentasi program sekolah Bapak Ibu, yaitu keterlibatan audiens. Nah, yang terkait dengan keterlibatan audiens ini cakupannya apa ini? Yaitu kemampuan kepala sekolah di dalam melibatkan audiens sepanjang presentasi program sekolah Bapak Ibu, yang mencakup perhatian, interaksi, respon aktif Bapak Ibu untuk mewujudkan peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, agar hal ini tercapai Bapak Ibu, perilaku apa yang sebaiknya kita lakukan Bapak Ibu? Yang pertama yaitu hendaknya kita mengajukan pertanyaan yang merangsang pemikiran dan diskusi untuk mendorong partisipasi aktif audiens ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita bisa mengajukan pertanyaan atau memancing pemikiran Bapak Ibu sehingga terjadi keinginan audiens untuk berpartisipasi aktif. Yang kedua, Bapak Ibu menyediakan kesempatan bagi audiens untuk memberikan komentar atau pertanyaan atau dialog dua arah Bapak Ibu ya. Dan yang ketiga adalah menyesuaikan gaya presentasi berdasarkan umpan balik nonverbal dari audiens Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu kepala sekolah di dalam mempresentasikan program sekolah itu memperhatikan umpan nonverbal. Bisa ekspresi Bapak Ibu, bisa bahasa tubuh dari para audiens Bapak Ibu, dan agar bagaimana gaya presentasi kita tetap bisa melibatkan aktif mereka Bapak Ibu dalam presentasi kita. Kemudian Bapak Ibu, contoh perilaku apa yang harus kita hindari Bapak Ibu? Yang pertama, hindari Bapak Ibu berbicara tanpa henti.
tanpa memberikan kesempatan bagi audiens Bapak Ibu untuk merespon, hindari. Kemudian hindari pula Bapak Ibu tidak memperhatikan atau mengabaikan sinyal nonverbal dari audiens Bapak Ibu, mungkin adanya kebingungan, ketidakpahaman, kebosanan misalnya Bapak Ibu, atau keinginan bertanya misalnya. Jadi jangan sampai kita mengabaikan Bapak Ibu, respon nonverbal dari para audiens. Berikutnya Bapak Ibu hindari tidak menyertakan aktivitas interaktif seperti polling, diskusi, dan aktivitas partisipasi lainnya. Hindari Bapak Ibu. Jadi pastikan sebaiknya Bapak Ibu menyertakan aktivitas seperti diskusi, polling, dan aktivitas partisipasi lainnya. Demikianlah Bapak Ibu rubrik observasi kinerja Bapak Ibu yang terkait dengan indikator 2, yaitu presentasi program sekolah. Target perilakunya Bapak Ibu yaitu terkait dengan kejelasan pesan, pemanfaatan data dan bukti, dan juga keterlibatan audien, serta contoh-contoh perilaku yang dianjurkan untuk bisa dipenuhi oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah ketika observasi praktek kinerja Bapak Ibu, serta pula contoh-contoh perilaku yang sebaiknya Bapak Ibu hindari. Demikianlah Bapak Ibu sedikit berbagi yang terkait dengan seperti apa rubrik observasi kinerja kepala sekolah untuk indikator presentasi program sekolah. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.